Om Swastiastu. Ratatouille? That must be joking. Kembali lagi di Homemade. Dalam cerita pengalaman kali ini saya mau berbagi membuat ratatouille, yang dimana akan dibimbing langsung oleh Chef Gusto, namun sebagai ilustrasi seperti di film. Kita langsung ke tahap pertama. Kita siapkan talenan dan panci yang sudah diisi air, karena kita akan merebus sebentar tomat yang akan saya siapkan untuk saus dan sayurannya. Terlebih dulu panaskan panci agar nanti kita tinggal masukkan tomat yang saya siapkan. Untuk teknik memotongnya, kita sayat bagian bokong dari tomat berbentuk X. Dan untuk kepala dari tomat kita bersihkan sedikit dengan menghilangkan daunnya. Fungsi dari tomat yang saya potong agar memudahkan mengupas, lalu untuk sayurannya nanti agar mudah memakannya karena kulit dari tomat kita sudah hilangkan. Sedangkan untuk sausnya nanti saya juga sisihkan untuk tomat kupas yang akan saya gunakan di proses pembuatan saus ratatouille. Setelah tomat sudah selesai direbus, kita langsung angkat dari air yang dipanaskan. Proses ini tidak menggunakan waktu yang lama agar daging dari tomat tidak matang dan lembek. Sebab jika kita merebus tomat terlalu lama, daging tomat tidak bagus untuk dipotong karena teksturnya sudah berubah. Kalau untuk saus tidak terlalu masalah jika sudah kadung lewat proses merebusnya, namun tomat rebus yang saya gunakan juga untuk sayurnya nanti. Tentunya supaya masih bertekstur, setelah tomat direbus dan diangkat dari panci, kita sudah siapkan air es untuk merendam tomat rebus. Fungsinya agar lebih cepat bisa mengupas kulitnya. Selain itu juga bisa mempercepat cooling proses. Proses ini juga berlaku di proses sayuran rebus yang lain. Proses berikutnya mengupas kulit dari paprika yang sudah saya bakar sebelumnya. Proses ini mudah dilakukan. Pertama saya bakar paprika semua warna dari kuning, merah, dan hijau. Kita bakar ke seluruh bagian paprika agar kulitnya gosong. Menggunakan teknik ini pastikan sudah hitam seluruh sisinya, baru kita angkat dari api. Lalu setelah dibakar semua paprika kita tempatkan di tray atau mangkuk. Habis itu kita cover menggunakan aluminium foil agar uap panas dari paprika tersebut memasak item yang kita cover. Namun ini pilihan saja untuk sausnya, jika tidak ingin menggunakannya juga tidak masalah. Jika mau di-roast juga bisa, tapi kulit dari paprika tidak bisa terkupas langsung. Hanya saja paprika matang luar dalamnya. Setelah paprika melewati proses kukus kurang lebih selama 20 menit, kita bisa buka aluminium foilnya, lalu kita kupas kulit yang dibakar sebelumnya. Jika masih ada yang menempel, kita pisahkan menggunakan pisau. Sebelum itu kita belah terlebih dahulu paprika yang dikukus menggunakan pisau. Kita hilangkan bijinya dan kelopak dari paprika. Lakukan hal yang sama pada paprika yang lain, dikupas kulitnya sampai bersih dan dibelah menjadi dua bagian. Lalu kita hilangkan bijinya, dan paprika siap digunakan. Kita sisihkan terlebih dulu. Kita lanjut ke proses mengiris sayuran yang akan digunakan untuk ratatouille. Saya menggunakan terong, timun Jepang berwarna kuning dan hijau, dan tomat kupas. Untuk semua potongannya kita menggunakan potongan yang diiris bundar. Saya gunakan masing-masing satu buah, mungkin kalau ditimbang sekitar 240 gram, kecuali tomat karena saya gunakan sisi besar dari tomat. Untuk sausnya sendiri saya menggunakan sisa potongan dari sayuran yang digunakan supaya tidak mubazir. Tahap berikutnya kita iris bawang bombay dan bawang putih, setelah itu masukkan ke dalam panci yang sudah isi minyak. Kita tumis sampai mengeluarkan aroma. Setelah proses tersebut, kita masukkan sisa sayuran ke dalam tumisan bawang bombay dan bawang putih. Sebelum saya blender bahan sausnya yang dimasak, saya langsung tambahkan parsley, thyme, dan rosemary. Untuk herb yang saya gunakan itu harus berhati-hati ditaruh atau ditambahkan ke dalam makanan, terutama rosemary seperti yang saya gunakan untuk sayuran. Sebaiknya lebih ditakar menambahkannya, agar aroma dari makanan masih tetap terjaga dan tidak saling mendominasi. Saya tambahkan air ke dalam tumisan,
kurang lebih 200 ml air. Dalam prosesnya saya langsung membuat kaldu sayur agar mendapat atau mengeluarkan aroma yang lebih lembut. Kita blend saus agar tekstur lebih halus. Dari seasoning bisa diatur menurut selera masing-masing. Terlihat dari saya membuat sedikit, saya hanya sedikit bumbui menggunakan garam dan merica. Setelah saus sudah ready, kita langsung tuang ke loyang bulat yang sudah saya siapkan. Kita tata sayurannya untuk warna bebas mau ditatanya. Dari terong sampai timun Jepang, kita tata menyesuaikan tempat atau loyang yang digunakan. Ratatouille adalah jenis masakan Provence yang berasal dari Nice, Prancis. Nama ratatouille mulai dikenal di Prancis sekitar 1778. Setelah semua sayuran sudah ditata, kita taburi kembali dengan herb, diantaranya ada parsley, thyme, dan rosemary. Kita cover menggunakan aluminium foil, namun sebelumnya saya beri olive oil tapi ternyata tidak ke-record ke video. Setelah itu kita oven menggunakan suhu temperatur 200 derajat Celcius selama kurang lebih 90 menit. Setelah 90 menit proses memasak ratatouille kita keluarkan, siap untuk dinikmati. Alur cerita ratatouille sangat menginspirasi, suatu saat akan membuat hidangan ini dan sangat bersyukur bisa terlaksana. Kenapa saya tidak bisa kembali ke masa kecil saya seperti Anton Ego yang menikmati ratatouille ibunya? Ada apa ini? Akan saya coba sekali lagi ratatouille ini. Ya, lupa masa kecil saya tidak pernah makan ratatouille. Sekian dulu ya, terima kasih. Bon appetit and ciao!